Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zalvena, NIM C1C020132 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran produk yang diampu oleh Pak Wilmi Eka Putra, SE, MSc, CI, QNR. Oke, baiklah. Untuk materi yang pertama ada pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Nah, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, waktu, atau kapan produksi akan dilakukan. Lalu, produksi adalah proses mengolah produk, sedangkan produk adalah hasil produksi yang dalam arti luas meliputi barang dan jasa. Nah, produk dapat berupa produk jadi dan produk dalam proses. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah yang harus diproduksi, jumlah barang yang akan dijual, akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi, yang menekankan pada stabilitas produksi, persediaan yang mengambang, dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang akan mengembang. Baik, lalu adapun tujuan dari penyusunan anggaran produksi, yang pertama untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berupa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Lalu, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan tetap mempunyai market share tertentu. Nah, lalu yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Lalu yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Lalu ada pun fungsi penyusunan anggaran produksi. Nah, yang pertama itu mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Lalu yang kedua, menunjang aktivitas penjualan, dengan begitu produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Lalu yang ketiga, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Lalu fungsi anggaran produksi anggaran itu sangat berguna untuk koordinasi kerja, nah pedoman kerja dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Selain itu, anggaran produksi juga sangat berguna untuk menunjang penjualan perusahaan, dan demi menjaga tingkat persediaan barang serta dengan mengendalikan kegiatan produksi. Jadi secara umum, fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengoordinasian pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Lalu, adapun penyusunan anggaran produksi. Nah, dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi, ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun. Kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya, tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Nah, 5 penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi. Nah, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Lalu, suatu produksi dapat berjalan dengan lancar apabila interaksi antara faktor-faktor produksi yang digunakan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik dengan adanya pengaturan dalam faktor-faktor produksi. Nah, tersebut dapat diperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi proses produksi yang akhirnya tujuan manajemen produksi akan dapat dicapai dengan baik. Nah, untuk itu, peranan prosedur perencanaan produksi dalam setiap perusahaan sangat besar, karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dalam rencana. Baiklah, adapun penyusunan anggaran produksi dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan. Nah, yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Lalu yang terakhir, mengembangkan rencana atas rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Baiklah, adapun kelebihan menggunakan anggaran produksi.
Proses ini membantu organisasi menyeimbangkan penjualan inventaris dan produksi sehingga mengurangi kemungkinan mereka akan memproduksi barang secara berlebihan atau tidak membuat unit yang cukup untuk memenuhi permintaan. Lalu ini juga membantu semua karyawan yang terlibat dalam produksi karena mereka tahu persis apa yang diharapkan manajemen organisasi dari mereka di periode yang akan datang. Lalu memiliki anggaran tetapkan dengan jelas memungkinkan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja, ruang pabrik, dan mesin seefisien mungkin. Lalu yang terakhir, menggunakan anggaran produksi itu sebagai target memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang diproyeksikan dalam jangka waktu yang diharapkan. Nah, di sini ada pun kekurangan menggunakan anggaran produksi. Yang pertama, ini didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh tim. Nah, manajemen organisasi yang mungkin bukan cara yang cukup akurat dan fleksibel untuk memperhitungkan perubahan dalam dinamika pasar. Lalu, yang kedua, menyiapkan anggaran produksi biasanya membutuhkan banyak waktu dan energi yang dihabiskan oleh tim manajemen yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Lalu yang ketiga, karyawan perusahaan mungkin tidak setuju dengan rencana tim manajemen mengenai anggaran. Lalu yang terakhir, ini biasanya merupakan alat yang berguna hanya untuk perusahaan yang sudah mapan, karena yang lebih baru mungkin tidak memiliki banyak data masa lalu untuk digunakan untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama itu ada rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Lalu yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu yang keempat, itu ada bahan baku termasuk teknik, transportasi, dan pergudangan. Dan yang terakhir, yang kelima, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Baik, selanjutnya, adapun faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama itu ada penjualan tahun lalu, bisa jadi patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Lalu yang ketiga ada share pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif atau kualitatif. Lalu ada model kerja yang dimiliki oleh perusahaan, itu current asset atau current liabilities. Ada fasilitas yang dimiliki perusahaan, lalu yang terakhir kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Nah, adapun faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar perusahaan, tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama ada persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, lalu ada tingkat penyebaran masyarakat, lalu ada agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat, lalu ada yang kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Baiklah, adapun metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Nah, yang dimaksud dengan mengutamakan stabilitas produksi itu adalah perkembangan yang stabil dari jumlah yang diproduksi di waktu yang akan datang. Sehingga walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang diproduksi itu akan tetap sama. Lalu anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Nah, di sini perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Cara yang dilakukan adalah persediaan awal dan persediaan akhir dalam waktu bulanan, triwulan, semester, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada anggaran produksi gabungan. Antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan pada cara gabungan ini, bila tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Nah, tetapi bila tingkat sediaan stabil, maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga pemaparan materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan menyimaknya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.